Yang keempat adalah apa yang diimpikan Rasulullah atau diharapkan Rasulullah tapi tidak terjadi karena Rasulullah meninggal dunia. Contohnya apa? Ya, tahun depan aku akan puasa 1 hari sebelumnya. Yaitu puasa Tasyu'a, karena ini puasa disukai oleh para Yahudi. Maka Rasulullah, oleh karena itu tahun depan aku akan puasa juga 1 hari sebelumnya, yaitu puasa Tasyu'ah. Jadi apa jamaah? Tapi sebelum datang tahun depan Rasulullah wafat. Maka disunahkan kita, karena itu yang diharapkan Rasulullah, maka kita disunahkan untuk melakukan puasa sebelum sebelum apa jamaah? Sebelum puasa apa jamaah? Sebelum 1 hari sebelum Zul. Ayo jamaah. Puasa apa jamaah? Apa yang diimpikan Rasulullah? Puasa apa jamaah? Puasa Tasyu'a. Itulah sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan ya. Dan bagaimana cara Rasulullah membersihkan hatinya? Memberikan contoh. Memberikan contoh. Mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang halal, mana yang haram. Dan membimbing manusia. Untuk mendapatkan keselamatan. Dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti. Mengajarkan manusia cara ibadah yang benar. Cara ibadah yang benar. Itulah jamaah, tugas Rasulullah adalah membersihkan hati kita dengan firman-firman Allah dan sunnah-sunnahnya. Firman-firman Allah dan sunnah-sunnahnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya jamaah, tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain adalah jamaah meluruskan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan keyakinan palsu. Mengembalikan umatnya, manusia, untuk kembali menyembah Allah dari pemikiran atau penyimpangan menyembah selain Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi itu dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya kita itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Namun karena kita bercerai-berai, akhirnya kita menyimpang dalam ibadah. Menyimpang dalam keimanan. Sesungguhnya kita itu diciptakan dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah. Maka Rasulullah diutus untuk apa? Untuk meluruskan manusia kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar. Ini dalil jamaah, sesungguhnya kita itu diciptakan dalam satu fitrah. Dalilnya ini di surat Al-Baqarah ayat 100 berapa jamaah? Surat Al-Baqarah ayat 213 ya. Surat Al-Baqarah ayat 213. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanan nasu ummatan wahidah. Manusia itu dulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkannya bersama
mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka. Karena kedengkian di antara mereka sendiri, maka dengan kehendaknya Allah memberikan petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Maka jamaah kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Apabila Allah berkehendak kehidupan yang baik, jalan yang lurus kepada seorang hamba, maka apa yang disampaikan Rasulullah, maka Allah akan mudahkan hambanya itu memahami agama ini. Jalan kehidupan yang lain, jalan yang lurus adalah Islam. Maka pahami, masuklah Islam dalam keadaan kafah, maka engkau akan mendapatkan nikmatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan mendapatkan nikmatnya hidup di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bismillah jamaah. Bismillah jamaah. Maka mari jamaah. Ya. Hidup di jalan Allah. Apa yang disampaikan manusia itu dulu dalam satu umat, ya dimaksudnya bahwasanya ya, manusia itu dilahirkan dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Mereka beriman dan beribadah kepada Allah. Mereka bisa ingkar, berselisih, ya, dan mereka bisa jauh dari Allah karena orang tuanya, karena yang mendidiknya. Maka ya saat kita sudah besar, ya kita tahu ada kebenaran, maka selayaknya kita kembali ke jalan yang benar, kembali untuk mentauhidkan Allah, karena sesungguhnya Allah mengutus seorang nabi dan rasul memberi kabar gembira, memberi kabar gembira dan juga memberi peringatan. Ya, maka Rasulullah itu diperintahkan untuk menyampaikan, menyerukan, menjelaskan, dan menunjukkan kaumnya jalan yang lurus dengan sunnah-sunnahnya. Menerangkan, menyampaikan firman-firman Allah, menjelaskan firman-firman Allah, dan menunjukkan jalan yang lurus dengan sunnah-sunnahnya. Dengan sunnah-sunnahnya. Jamaah. Jadi jangan diingkari jamaah. Kalau sudah ada peringatan atau perintah dari Allah dan Rasulnya, jadi apa jamaah? Yang kita bisa lakukan jamaah? Ya. Yang kita bisa lakukan adalah mengatakan sami'na wa ata'na. Mengatakan sami'na wa ata'na. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka tugas kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah adalah jamaah, ya, tolabul ilmi, untuk mendapatkan firman-firman Allah, ya, mempelajarinya, mengamalkannya, menyampaikannya, dan bersabar dalam tolabul ilmi, bersabar dalam mengamalkan, bersabar dalam menyampaikan. Kenapa harus bersabar ini jamaah? Karena saat kita belajar banyak celaan. Ya. Yuk kita kumpul. Enggak, aku ada kajian ilmu. Pasti. Kajian ilmu kan nanti besok ada lagi. Yuk, ini kan belum tentu setahun sekali. Enggak, aku kajian ilmu saja. Sok bersih sekarang itu, si fulan itu sekarang kalau diajak enggak mau. Dikit-dikit ke majelis ilmu, sok suci dia. Banyak kan jamaah? Banyak celaan, banyak sindiran. Ya, bismillah. Enggak apa-apa. Ya, harus bersabar. Yang kedua, bersabar dalam mengamalkannya. Ya. Keutamaan ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, Bapak pimpinan, ini sudah adzan, kita break aja dulu karena saya dan mungkin teman-teman yang muslim akan sholat berjamaah di masjid.
Oh, udah nanti saja, nanti saja. Ya, padahal kita ingin mengamalkan keutamaan sholat di masjid, sholat berjamaah, tapi tetap ada rintangan, ya, tantangan dan celaan. Benar atau tidak, jamaah? Kan masih ada waktunya sampai nanti. Ya, izin saya mau mengambil keutamaan, saya sholat dulu. Saya minta izin untuk saya sholat sebentar. Jamaah. Dalam mengamalkan, apalagi dalam menyampaikan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yuk kita sholat ke masjid. Nanti ayolah ke sholat ke masjid lah. Karena utama loh sholat di masjid itu. Aduh, setiap langkah kita menaikkan derajat kita. Dan setiap langkah satunya menggugurkan dosa kita. Ayo. Oh, sok gaya kamu. Udah aku nanti saja. Tuh coba. Menuntut ilmu, ya, ada rintangannya. Mengamalkan ilmu ada rintangannya. Menyampaikan ilmu juga ada rintangannya. Benar atau tidak, jamaah? Ya. Nggak ada yang bertanya. Ya, Abu, apakah sabar itu ada batasnya? Tidak ada. Karena hanya orang-orang yang bersabar yang akan mendapatkan pahala yang sempurna tanpa batas. Karena kesabaran itu adalah pendamping dari setiap ujian. Karena sesungguhnya kesabaran itu adalah pintu pertolongan Allah. Ingat jamaah, kesabaran itu adalah pintu pertolongan Allah. Maka kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka fasbiru, bersabarlah. Ya jamaah. Tuh. Wasta'inu bisobri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Maka sabar itu adalah pintu pertolongan Allah. Ya. Jadi kalau kita bersabar itu sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah datang. Itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka perhatikan jamaah bagaimana ya para umatnya, para nabi dan rasul jamaah ya meluruskan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Nabi Nuh dan Ibrahim mengingkari perbuatan kaumnya yang menyembah berhala. Ya, Nabi Lut memerangi kaumnya kejahatan homoseksual yang merebak di kalangan kaumnya. Dan sudah ada contoh-contohnya jamaah. Ya. Dan selanjutnya jamaah, tugas para nabi dan rasul adalah menegakkan hujjah. Ya. Menegakkan hujjah. Ya. Menegakkan syariat. Ya. Agar umat ini ada di atas syariat Islam. Ya. Ya. Dan apa yang disampaikan Allah di surat An-Nisa ayat 165. Ya. Rasulam mubashirina wa mungzirina li'alla yakuna linnas Allahi mujjatum ba'dar rusul. Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Agar tidak ada alasan manusia untuk membantah Allah. Maka Rasul ditugaskan untuk menegakkan hujah, menegakkan syariat. Agar orang itu tidak saling berbantah-bantahan. Rasulullah pernah menyampaikan, setelah sepeninggalanku akan banyak perselisihan terjadi. Maka apabila itu terjadi, kembalilah kepada sunnah-sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Ya jamaah. Kembalilah kepada sunnah-sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Ya, maka kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada datang Al-Quran dan As-Sunnah, jamaah yang terjadi apa? Orang-orang yang menyimpang yang kelak dihukum Allah akan berbantah. Mereka akan mengatakan, mengapa engkau menyiksa dan memasukkan kami ke dalam neraka? Padahal engkau belum pernah mengutus kepada kami seorang rasul yang akan menyampaikan apa yang engkau kehendaki kepada kami. Nah, makanya Allah mengutus seorang rasul agar tidak ada bantahan-bantahan dari orang-orang yang tidak beriman
akan bantahan seperti itu. Ya. Ya. Dan itu juga di surat At-Toha ayat 134 kalimat itu. Dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu siksaan sebelumnya, sebelum Al-Quran itu diturunkan, tentunya mereka akan berkata, "Ya Rob kami, mengapa tidak engkau utus seorang Rasul kepada kami, sehingga kami mengikuti ayat-ayatmu sebelum kami menjadi hina dan rendah." Tuh jamaah. Mereka mengatakan, maka turunlah, diutuslah para nabi dan rasul agar tidak ada bantahan dari orang-orang yang menyimpang dari akidahnya dengan mengatakan yang seperti ini. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan jamaah, ini jamaah. Ya. Ini yang disampaikan Allah. Agar mereka tidak bisa membantah lagi. Tidak bisa menyangka lagi atas siksanya akan mereka dapatkan. Perhatikan. Di surat An-Nisa ayat 41. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat. Dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Pada hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurkai Rasulullah SAW berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, ya, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tidak akan orang-orang yang tidak beriman tidak akan bisa menyangkal karena nanti akan didatangkan nabi dan rasul pada masanya. Dan Allah akan menunjukkan bagaimana pengingkaran terhadap nabi dan rasul. Sebelum datangnya Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad, maka syariatnya adalah syariat yang dibawa Nabi Isa alaihissalam. Maka apabila seseorang pada masa Nabi Isa alaihissalam, sebelum datangnya Muhammad, sebelum turunnya syariat yang baru adalah Al-Quran, dan mereka mengingkari, maka kelak mereka akan didatangkan Nabi Isa untuk bersaksi bahwasanya ini aku sudah utus seorang Isa pada masamu sebagai nabi dan rasul yang membawa kabar gembira dan kabar peringatan bagimu. Tapi engkau ingkar. Mereka tidak bisa menjawab lagi. Maka itu tujuan Allah mengutus agar tidak orang-orang yang lalai itu tidak bisa membantah lagi. Dan juga di ayat yang lain di surat An-Nahl ayat 89. Ya. Wa yawma nab'tsu fi kulli ummatin syahida. Ya. Fi kulli ummatin syahidan alaihim min anfusihim. Dan ingatlah pada hari kiamat kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Jamaah. Kelak Nabi Muhammad akan menjadi saksi. Ya. Kalau sudah datangnya syariat yang baru, janganlah kita menjadi orang yang hina di hadapan Allah. Karena sesungguhnya kita sudah mendengar sampai syariat itu kepada kita, tapi kita ingkar. Ya, jangan sampai jamaah. Ya. Ya. Maka orang yang tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mengikuti Rasulullah SAW, orang itu tidak punya alasan kecuali hanya mengakui kedzalimannya sendiri, mengakui keangkuhan, kesombongannya sendiri, hingga dia tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Itu bagi orang-orang kafir. Ya. Dan itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Hum fiha khalidun. Dan mereka akan kekal di dalam. Karena mereka mengingkari. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan yang terakhir jamaah, ya, yaitu tugas yang kita pelajari hari ini adalah seorang Rasul ditugaskan untuk memimpin, ya, umatnya, ya. Nabi Musa ditugaskan untuk memimpin umatnya. Nabi Isa ditugaskan untuk memimpin umatnya, ya. Ya. Dan Nabi
Nabi Muhammad juga untuk memimpin seluruh manusia. Ya. Karena Nabi Isa juga sudah mengatakan, ya, maka berbahagialah karena kelak setelah aku akan ada yang datang yang akan memberikan kabar gembira kepadamu dan memberi peringatan kepadamu yang bernama Ahmad Tujama. Maka datanglah Nabi Muhammad, turunlah, ya, lahirlah Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang diutus pada kenabiannya pada usia 40 tahun. Dan syariat Islam ini sempurna 23 tahun. Dan tidak ada wahyu turun setelah wafatnya Rasulullah. Bahkan itu yang ditangisi oleh para sahabat, bahkan Umar sampai ingin memenggal kepala seseorang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW meninggal. Siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, maka kau akan tebas kepalanya. Itu yang dikatakan Umar. Tapi datanglah seorang yang sudah tua, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Mengatakan, kalau engkau menyembah Muhammad, ya, Muhammad sudah mati. Ya. Maka sembahlah Allah yang maha hidup. Dari situlah Umar jatuh dan bertumpu di atas lututnya. Umar itu orang yang keras. Orang yang dulu juga ingin membunuh Rasulullah SAW. Tapi saat dia datang kepada Rasulullah, ya, jamaah, ya, disambut oleh pamannya Hamzah, ya, pamannya Rasulullah. Tapi setelah berhadapan dengan Rasulullah, ya, biarkan dia masuk, kata Rasulullah kepada pamannya Hamzah, yang sebelumnya juga baru masuk Islam. Setelah itu baru siapa? Setelah itu baru Umar bin Khattab. Setelah bertemu, bukannya malah mau bagaimana dengan Rasul, tapi ternyata dengan bertemu Rasulullah, Umar menyatakan merasa ada kebenaran. Maka disitulah Umar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jamaah, itu jamaah. Ya, bagaimana kalau kita membaca sirah nabawiyah, Masya Allah jamaah. Nikmatnya jamaah. Ya. Maka Rasulullah diutus untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk umatnya. Maka mengajak kita itu diperintahkan untuk menyampaikan. La ikra hafidhi, tidak ada paksaan dalam Islam. Silahkan yang penting inilah kebenaran. Ya. Inilah kebenaran, silahkan. Mau beriman silahkan, tidak juga silahkan. Yang penting tugasnya adalah jangan pernah engkau menyembunyikan ilmu saat engkau sudah mengetahui ilmunya. Karena Allah murka kepada orang yang menyembunyikan ilmunya. Bahkan Allah juga murka kepada seseorang yang menjual ilmunya.